Pagi hari ini ya teman-teman, kita akan berbagi satu opportunity bisnis bersama Indonesia, dan ini bisa jadi jawaban dari doa-doa kita selama ini ya. Nah, kita bisa berbisnis secara mandiri, kemudian juga kita bisa membangun karir ya di Manulife Indonesia. Tentunya banyak hal menarik hari ini yang akan kita mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, jadi kurang lebih 60 menit ke depan. Please stay tune supaya kita bisa dapatkan lebih detail ya, lebih clear, karena kita juga nanti selain menjelaskan tentang bagaimana sih program Next di Manulife Indonesia itu, nanti juga akan ada narasumber kita yang langsung berbagi ya. Beliau adalah praktisi bisnisnya yang langsung berbagi cerita ya, bagaimana dia mengawali karirnya bergabung di Manulife dan saat ini beliau sudah meraih suksesnya bersama Manulife Indonesia. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ya sediakan waktu ya, mari kita bantu diri kita untuk bisa upgrade value dan juga bisa jadi ini adalah solusi dari memperbaiki income kita bersama keluarga. Oke, nah untuk memulai acara kita di pagi hari ini ada satu video tentang Manulife ya, katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang katanya ya. Nah kita mau kenali dulu siapa sih Manulife itu, bagaimana sih prospek bisnis di Manulife. Nah kita lihat saksikan video berikut ini. Manulife adalah sebuah perusahaan penyedia layanan keuangan yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Pertama kali didirikan di Kanada pada tahun 1887 oleh Perdana Menteri pertama Kanada, Sir John Macdonald. Di Asia, polis pertama Manulife dijual di Shanghai, China pada tahun 1897. Hingga saat ini, Manulife di Asia sudah tersebar di Jepang, Singapura, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 1985, berdirilah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berpusat di Kanada. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia dan membantu mereka membuat keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Pada tahun 2019, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sebesar total 5,8 triliun pada nasabah dan dipercaya mengelola dana kelolaan sebesar 72 triliun oleh nasabah. Kemampuan membayar klaim dan mengelola dana nasabah membuktikan bahwa Manulife merupakan sebuah perusahaan dengan kekuatan finansial yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah merasa nyaman dan aman mempercayakan perlindungan keluarganya kepada Manulife. Manulife Indonesia, semakin hari semakin baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, Manulife Indonesia semakin hari semakin baik ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah tahu tuh, Manulife Indonesia itu wah ternyata sejak tahun 85 ya sudah ada di Indonesia. Jadi sudah 36 tahun nih. Jadi merupakan salah satu perusahaan asuransi yang sudah settle ya dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut namanya saja orang sudah langsung aware gitu ya. Jadi kalau kita berbisnis menjadi mitra bisnis dari Manulife tentunya bukan menjadi suatu kesulitan ya saat kita menjelaskan siapa Manulife, karena ya cukup famous di masyarakat kita ya, pemegang polis Manulife Indonesia sudah cukup luar biasa. Oke, teman-teman, nah saya mau mengundang seseorang yang luar biasa nih di Manulife Indonesia untuk menyapa juga di pagi hari ini, menyapa kita semua dan juga memberi semangat ya buat kita semua di pagi hari ini. Pak Johan Al Rasid sudah bersama kita semua, Pak. Halo Bro Andi. Halo Pak Johan, silakan Pak. Pak Johan ini adalah Head of Agency Recruitment Manulife Indonesia ya. Silakan Pak untuk menyapa teman-teman kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Oke, thank you sekali lagi untuk Bro Andi. Semangat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman. Saya ucapkan semoga kita selalu sehat ya, dan di kesempatan pagi hari ini tentunya kita juga sama-sama tahu ini adalah weekend
Jadi kalau bagusnya kan kita bisa spend waktu bersama dengan keluarga, tetapi kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa meluangkan waktu dan hadir di salah satu sesi yang nanti kita akan sharing, dan kami yakin Bapak Ibu dan teman-teman juga tidak akan rugi pada saat mendengarkan selama sesi ini berlangsung, teman-teman. Nah, jadi nanti bersama dengan salah satu bisnis practitioner kita dengan Ibu Novi Haryanto, yang pastinya juga akan menjelaskan secara komprehensif ya, apa saja background perjalanan sampai dengan ke titik saat ini, dan bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman juga pasti nantinya akan mendapatkan sharing yang sangat positif. Dan tentunya izinkan saya atas nama manajemen dan perusahaan juga membantu meyakinkan bahwa program yang nanti juga akan kami jelaskan itu adalah program terbaik, yaitu program Next, yang tentunya pasti akan sesuai untuk bisa membantu akselerasi karir dan income Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi stay tune terus sampai dengan akhir sesi, dan pastikan Bapak Ibu dan teman-teman mendapatkan lebih banyak insight bersama dengan kami di Manulife Indonesia. Untuk itu, saya langsung kembalikan lagi kepada Bro Andi. Thank you, Bro. Thank you, Bro Johan. Luar biasa ya. Wah, seger banget nih pagi hari ini ya. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Johan ya. Jadi ini bisa menjadi akselerasi yang luar biasa ya, program Next ini untuk karir dan juga income kita tentunya. So, stay tune ya sampai dengan 60 menit ke depan. Nah, kita mau tahu lebih detail nih, kayak apa sih sebenarnya itu program Next ini. Nah, ini ada satu video menarik yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita simak sama-sama ya, tentang program Next ini seperti apa. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So, as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now,
If that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, Bapak Ibu teman-teman semua tadi itu sudah lihat ya. Wah, tentang Next itu seperti apa program Next ini. Bisa dikatakan tadi bahwa program Next itu adalah program elitnya ya, menjadi seorang mitra bisnis Manulif Indonesia. Nah, ini semakin menarik nih ya. Semakin penasaran kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya beraktivitas sebagai seorang mitra bisnis melalui program Next ini. Nah, berikutnya kita akan langsung berbincang-bincang dengan praktisinya langsung ya, untuk mengobati rasa penasaran kita tentang program yang seperti apa ini. Jadi kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini akan berbagi bagaimana beliau mengawali karirnya, kemudian bagaimana mengoptimalkan program Next ini untuk membantu banyak orang memiliki proteksi asuransi ya tentunya. Oke, dan untuk membantu acara bincang-bincang kita bersama bintang tamu kita kali ini ya, saya mengundang Pak Herianto, rekan saya rekrutmen spesialis, untuk menemani bintang tamu kita sharing di pagi hari ini. Pak Heri. Halo, pagi Pak Andi. Pagi Pak Sehat Heri, pagi. apa kabar? Wah, luar biasa Pak Andi. Luar biasa Oke, ya. baik. Baik, silakan Saya Pak. langsung take action, ambil peranan Pak Andi dulu nih ya. Oke, Silakan Pak Pak. Andi, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita juga kedatangan orang yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Tentunya akan kita dengarkan langsung pengalaman beliau ya, bersama Manulife, bagaimana dari awal karirnya hingga sukses seperti sekarang Bapak Ibu ya. Di ujung lain sana, apakah masih tersambung dengan Ibu Novi Haryanto? Iya, Pagi Pak. Bu Novi. Pagi Pak Herianto, pagi semua. Nama kita ini beda-beda Namanya dikit mirip nih, ya, Bu. Pak. Cuman beda dengan A aja nih Bu ya. Iya. Tapi terus terang teman-teman, kita nggak ada hubungan apa-apa nih dengan Bu Novi ya. Iya, oke. Oke, baik. Bu Novi, boleh disapa nih teman-teman yang hadir hari ini. Bu Novi, silakan. Iya, halo semua. Baik. Oke, Bu Novi, kita ngobras ceritanya nih, ngobrol bareng tapi Ya. asik nih, santai aja ya Bu Novi ya, biar teman-teman tahu seperti apa sih karir bersama Manulife. Nah, Bu Novi boleh cerita sedikit dong, Bu Novi, mengenai background dan perjalanan karir Bu Novi. Oke. Saya dulu pernah kerja di salah satu bank swasta di Semarang, kota Semarang ya Pak. Itu Ya. selama 2,5 tahun sebagai accounting officer. Oke. Terus habis gitu saya pindah ke salah satu bank swasta lainnya, tapi dengan job desk yang berbeda. Saya masuk di marketing lending modal kerja, itu di sana selama 3 tahun saya di bank tersebut. Kemudian saya resign karena satu alasan, yaitu akan menikah dan ikut suami ke Surabaya. Karena sistem di bank tersebut tidak bisa transfer ya Pak, maksudnya dalam arti transfer pekerja. Jadi kalau saya mau ke Surabaya, saya harus ngelamar lagi di Surabaya. Nah, kalau ngelamar di Surabaya lagi, otomatis nunggu 2 tahun lagi, nggak boleh merit, nggak boleh punya anak. Nah, sedangkan memang tujuan ke Surabaya kan memang mau merit waktu itu. Jadi saya putuskan untuk nggak lanjut lagi di bank. Terus di Surabaya itu saya keterima kerja di salah satu perusahaan swasta yang beroperasional di pengolahan biji plastik. Itu selama 3 tahun di situ. Oh, background-nya beda ya Bu ya, dari Beda bank banget, Pak. langsung ke bagian administrasi ya. Terus itu bukan suatu rintangan sih buat bisa untuk terus mau berusaha sukses ya Bu. Nah Bu, kalau dilihat selama 7 tahun terus Ibu hamil jadi ibu rumah tangga, kenapa sih setelah anak lahir Ibu tidak mencoba lagi jadi karyawan lagi sih Bu? Karena saat itu enggak ada yang jaga ya Pak, otomatis saya harus jaga anak saya sendiri. Jadi enggak bisa kerja otomatis karena suami sudah bekerja paten ya Pak. Jadi saya memutuskan untuk fokus di ibu rumah tangga aja, jaga anak. Tapi jiwa biasanya kalau orang sudah pernah bekerja, jiwa pekerjanya itu pasti akan timbul tuh. Ya. Nah Bu, kalau pasti berpikiran bahwa gimana sih caranya bisa dapat duit, tapi juga bisa ngomong keluarga, bisa bantuin keuangan ekonomi keluarga ya tentunya Bu ya. Nah Bu,
Boleh cerita sih bagaimana ceritanya sih sampai bisa join dengan Manulife sih, Bu? Jadi sebelum join di Manulife kan saya ibu rumah tangga, tapi saya punya bisnis sendiri, Pak. Saya Ya. punya bisnis kuliner, dan itu berlangsung cukup lama sih, selama 7 tahun kurang lebih. Terus setelah itu dari bisnis kuliner itu, yaitu saya bisa masuk ke sini. Karena dari bisnis itu saya ketemu sama leader saya, yang akhirnya beliau ngajak saya join di timnya untuk bergabung di Manulife dan mencoba istilahnya challenge ke diri sendiri gitu loh. Berani nggak kamu terima gitu loh. Kebetulan sih waktu itu Bu Tirsa, saya kenal Bu Tirsa itu dari kuliner saya, Pak, bisnis kuliner saya. Saya kan punya salah satu account di media sosial. Lah beliau Ya. itu enggak sengaja nonton iklan saya lewat gitu loh istilahnya dalam feed beliau. Lah, terus beliau hubungi nih, tanya mau pesen ceritanya, mau pesen untuk meeting dengan timnya beliau. Mau pesen 100 pack nih ceritanya. Tapi ada syaratnya, saya harus nganter sendiri, nggak boleh dianterin kurir atau dianterin sama Gojek atau Grab itu nggak boleh. Jadi saya harus nganter sendiri karena beliau pengen kenalan langsung sama saya. Nah dari situ, ya ketemulah akhirnya saya dengan Bu Tirsa dan ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya saya diajak untuk join di tim beliau. Ya luar biasa sih Pak, waktu itu antara kaget, seneng, tapi juga takut gitu kan. Masalahnya sudah lama banget saya nggak di apa ya, pekerjaan yang langsung stand ya Pak, langsung maksudnya kayak langsung di kantor, terus ketemu orang banyak lagi. Sedangkan saya waktu Iya, itu iya. kan sudah terlanjur ibu rumah tangga 7 tahun nih ceritanya, bisnis sendiri. Jadi agak takutnya di situ, apalagi pekerjaan yang ini ada targetnya. Ibaratnya kayak, aduh maju nggak ya gitu loh. Terus saya bilang sih waktu itu sama Bu Tirsa, saya minta waktunya, saya mau ngobrol ini dulu sama suami. Barangkali suami punya pendapat yang beda gitu kan. Jadi ya nggak langsung diterima sih Pak. Jadi ada pertentangan gitu ya istilahnya ya, Bu ya. Bukan Jadi pertentangan sih, tapi lebih memang tepatnya takut. luar biasa adalah leadernya ini sampai benar-benar mau ketemu tatap muka langsung loh. Itulah trik marketingnya leadernya Bu Bener. Novi nih, luar biasanya Mhm. ya. Ini semakin menarik nih Bu. Karena gini, biasanya ketika kita udah bergabung di satu perusahaan yang berbeda, terus kita menjual sesuatu yang tidak nampak, itu kan susah nih Bu. Pasti teman-teman di Banget. sini pun akan berpikir, gimana sih caranya untuk dapat nasabah gitu loh. Nah, boleh bagi sedikit sharing Bu, gimana cara pertama kali Ibu Novi bisa jalankan di sini dan mendapatkan nasabah? Jujur ya Pak, pertama kali saya masuk ke Manulife itu saya tuh bukan open minded sama asuransi. Jujur banget itu. Saya nggak begitu paham tentang asuransi, tapi menurut pemikiran saya asuransi itu cuman buang-buang duit dulu, pemikiran saya seperti itu. Nah, tapi setelah saya masuk ke Manulife, itu kan saya dapat kayak training-training, dapat bekal-bekal kayak kelas-kelasnya di Next, itu tuh pikiran saya Ya. jadi terbuka gitu loh, Pak. Pikiran saya jadi terbuka betapa pentingnya sih kita punya proteksi gitu loh. Sedang kita handphone aja kita kasih anti gores, kasih silikon ya untuk supaya nggak Betul. tergores, nggak lecet. Mobil pun kita jaga, dikunci kalau pergi. Rumah juga sama dikunci kalau pergi. Tapi kok jiwanya kita sendiri itu kok nggak diproteksi. Ibaratnya seperti itu. Makanya dari situ tuh saya mikir, kayaknya saya perlu deh untuk memang benar-benar fokus di sini supaya saya bisa juga menyebarkan apa yang saya dapat ini ke orang-orang, terutama orang-orang terdekat dulu, keluarga, teman-teman dekat. Saya cuman pengen kasih info ke mereka kalau penting loh kita punya insurance saat ini. Apalagi di era-era pandemi seperti sekarang ini ya. This is very good opportunity sih menurut saya. Jadi basically waktu itu saya langsung beli beberapa polis dulu, ya istilahnya nyoba ya Pak. Kan nggak mungkin toh kita bisa jelasin ke orang sedang kita sendiri nggak pernah ngerasa no gitu loh Pak. Jadi Ya. saya beli beberapa produknya Manulife dulu untuk saya pribadi dan keluarga. Dan saya lihat perkembangannya sejauh ini sih bagus sih Pak. Untuk klaim, untuk apa, kayak kapan hari saya kan sempat kena COVID juga. Jadi untuk pengurusan klaim, untuk administrasi dan lain-lain itu cukup
fair kok Manulife ini, nggak terlalu ramah, nggak terlalu ribet, nggak perlu waktu yang cukup panjang gitu loh Pak. Oke, ini menarik nih Bu. Buat teman-teman yang sekarang juga lagi join, ini adalah bahwa ketika kita bergabung di suatu asuransi, Bapak Ibu paling tidak apa yang dilakukan Bu Novi, beli sendiri dulu nih, ya supaya Iya, nyoba paling tidak dulu. bisa bercerita kepada orang lain, betul nggak Bu? Iya, karena paling tidak itu pengalaman terpenting kita untuk bisa sharing dengan orang, sehingga orang percaya. Karena biasanya orang akan bertanya, Bu, kamu nawarin saya, kamu sendiri udah beli nggak? Kan biasa seperti itu kan, Iya, Bu? Benar ya Bu Novi ya? betul. Kan ibaratnya Nah, kayak Bu, kita nawarin makanan misal ya Pak. Pak, iya, bakso di sana loh Pak, enak Pak. Terus kan otomatis Bapak mesti iya. tanya ke saya, pernah nyoba ta? Kalau saya bilang, enggak sih itu kata teman saya enak. Kira-kira Pak Herianto bakal percaya nggak? Ya kan Iya, teman-teman agak juga pasti sama. ya pikir 2 kali, benar, benar. Heeh. Kalau kita udah ngerasain, oh iya udah aku udah ngerasain kok enak, bener-bener enak lah. Itu baru mereka otomatis ya ada tantangan tersendiri untuk nyoba lah paling enggak. Ya, Bu Novi, saya sempat dapat informasi juga sebelum Bapak Ibu bergabung dengan Manulife, Ibu sempat berada di asuransi lain. Nah, Bu, ini penasaran saya adalah kenapa sih Ibu nggak tetap di perusahaan yang sebelumnya sih, asuransi sebelumnya, kenapa sih lebih bertahan di Manulife, biar teman-teman tahu apa sih kelebihan Manulife sampai teman-teman Bapak, Bu Novi mau benar-benar menjalankan bisnis bersama Manulife. Iya sih. Jujur sebelum di Manulife itu saya sempat istilahnya apa ya, kecemplung. Tidak sengaja gitu loh, secara tidak sengaja join di asuransi lain, kompetitor, ya. Itu tadinya sih niat saya cuman, bantu, temen ya, bantu temen, terus, juga pengen ada tambahan income. Cuman dari situ tuh saya mungkin kurang cocok juga dengan, leader atau dengan personality-nya ya, istilahnya, leader saya dulu tuh jauh luar kota dan kurang sering intens ketemu dan komunikasinya kurang. Jadi ibaratnya saya itu disuruh belajar sendiri, cuma dikasih materi, ketemunya paling, sebulan sekali, itu pun ketemu di kayak Starbucks atau Excelso, kita nongki sebentar sambil ngobrol. Just cara jualnya aja, nggak belajar produk sama sekali. Lah, di situ kan saya mikir kalau saya mau ketemu orang nggak mungkin saya cuma sekedar, kamu mau beli asuransi nggak? Ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, tapi kita nggak ngerti produknya apa gitu loh. Kalau di Manulife kan leader saya otomatis, Bu Tirsa itu tuh kayak bimbing saya tuh dari nol sampai akhirnya saya bisa naik satu step. Dari yang how to sell, produk, semua diajari beliau. Ya meskipun pertama-pertama memang ada kayak salah-salah dikit lah ya, tapi beliau dengan sabar untuk ngasih tahu saya, oh ini loh yang salah ini. Cara nginget-ngingetnya kayak gini, cara bedain produknya kayak gini. Kita kan kayak akan produk ya Pak, palu gada. Apa lu mau gua ada gitu kan. Jadi saya mikir sih ya worth it lah kalau saya join di sini. Tapi saya benar-benar dibimbing banget sama leader dan sama perusahaan. Otomatis kan di Next ini ada kelas-kelas 90 days yang harus diikuti. Itu tambahan nilai plus juga loh Pak. Karena 90 days ini kan tidak ada di kelas yang untuk yang biasa. Cuman ada yang di kelas next aja. Itu jauh lebih sangat-sangat bermanfaat kalau saya bilang. Dari how to sell, cara fact finding, semua diberikan di next. Baik Bu. Nah teman-teman Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Novi sangat benar sekali. Jadi artinya Bapak Ibu yang sekarang bergabung pada pagi hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang mana diundang oleh pengundangnya atau leadernya Bapak Ibu karena Bapak Ibu yakin punya potensi yang sangat luar biasa ya. Nah, peran seorang leader itu sangat penting teman-teman Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diundang itu pun mereka pasti tahu bahwa inilah orang yang potensi yang saya undang untuk ajak. Karena kenapa seperti tadi Bu Novi bilang bergabung dengan Next Bapak Ibu bisa mendapat poin lebih yang begitu banyak di dalamnya ya Bu Novi ya. Iya. Nah, Bu, kenapa ya, sih sebenarnya Ibu pilih ada tambahan dikit ya Pak. Manulife di sini itu kan menjadikan agent-agentnya itu sebagai aset. Bukan sebagai istilah pekerja, tapi sebagai asetnya Manulife. Jadi Manulife pengen kasih yang terbaik untuk agent-agentnya. Di sini kan kita selain ada komisi, ada fasilitas untuk kesehatan juga untuk para agent, ada tunjangan untuk melahirkan juga, terus ada untuk dana pensiun juga. Jadi benar-benar totalitasnya Manulife ke agent-agent ini sangat-sangat bagus kalau saya bilang. Ini di luar punya kompetitor, saya tidak pernah menemukan ada yang sama kayak punya Manulife kayak gini sih Pak.
Wow, luar biasa. Benar sekali, Bu. Saya setuju karena di kita pun ada yang mungkin teman-teman di luar sana pun instansi lain belum melakukan hal yang seperti kita lakukan, yaitu kita ada pensiun dan dana kesehatan, Bu, ya, yang dijamin oleh Manulife kepada agen dan karyawannya tentunya. Nah, Bu, boleh cerita nggak, Bu, kenapa sih? Karena kalau kita lihat bahwa di Manulife itu ada yang namanya agen biasa dan ada agen Next. Nah, Bu, kenapa sih Bu Novi memilih masuk ke Next bukan sebagai agen biasa sih waktu itu, Bu? Gini Pak, jujur sebelum waktu pertama join di Manulife sih, untuk yang Next ini pertama kali sih Pak saya waktu itu di Surabaya ya Pak. Jadi Bu Tirsa sih waktu itu nawari, Sela pengen masuk yang ke agen biasa atau yang ke agen yang bergaji, gitu kan. Kalau yang bergaji ini ada targetnya. Cuman setelah saya kayak apa ya, mau nyoba enggak, tapi ya sudah kita harus challenge ke diri sendiri gitu loh. Bisa nggak ya kita gitu loh. Kalau nggak bisa pun ya nggak ada yang mencemooh kan, nggak ada yang kayak apa sih kayak menjatuhkan kita kayak mau ngejek-ngejek itu juga nggak ada kok. Kita di sini kan kerja istilahnya by team juga. Justru kita saling support di sini gitu loh. Nah, disitulah saya harus bisa menempatkan diri saya di posisi next istilahnya ada gaji, otomatis ada hal lebih yang harus saya lakukan di sini gitu loh. Kan nggak mungkin kita diberikan sesuatu yang lebih tapi pekerjaannya sama gitu kan Pak. Jadi ada target yang harus ditempuh dan targetnya pun nggak gede kok, kecil. Jadi masih bisa ditolerir lah. Cuman waktu itu saya masuk itu pas banget sama pandemi pertama kali Pak. Jadi saya masuk join di sini Maret, persis pertengahan Maret kita WFH. Wah bagus sekali itu Pak. Luar biasa. Rasanya itu kayak ada target pertama kali masuk sudah WFH. Aduh, lemes langsung. Tapi ya buktinya saya bisa sih Pak nyelesain itu. Iya, akhirnya tetap survive karena di Manulife itu nggak ada yang dibikin susah, Bu, segalanya. Ya. Jadi kalaupun misalnya dalam kondisi apapun, semua permudah. Karena sekarang Manulife pun mengikuti sistem globalisasi yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi cukup dengan pakai gadget aja udah bisa closing, udah bisa ajak orang bergabung. Non face to face, benar sekali. Nah, Bu, beruntung sekali sih. Beruntung sekali Ibu berada di tim Bu Tirsa nih. Memang aku juga kenal Bu Tirsa sangat luar biasa sih leader itu ya. Tapi teman-teman di sini semua saya yakin adalah orang-orang yang luar biasa yang mengundang Bapak Ibu ya pada pagi hari ini. Nah, setahu saya gini nih Bu, di Next itu biasanya orang gini tanya Bu, kalau saya bergabung itu saya kan sifatnya waktu fleksibel nih. Ya, saya pengen waktu yang fleksibel seperti tadi Ibu ceritain, saya pengen bisa ngomong keluarga, tapi saya juga bisa dapat bisnis, tapi tidak terikat waktu, tapi sifat waktunya fleksibel. Nah, di Next itu kan memang benar-benar harus full time nih Bu, karena ada allowance-nya. Sekali lagi, sorry teman-teman, ini bukan gaji allowance, karena kalau gaji itu perbedaannya kerja nggak kerja dibayar nih ceritanya Bu. Tapi kalau allowance tentunya ada target yang seperti Bu Novi sampaikan. Nah, Bu, setelah Ibu masuk di Next dengan full time agent, apakah ada perbedaan Ibu rasakan, Bu? Saya sih justru kayak lebih ke positifnya ya Pak. Jadi ibaratnya saya itu memang lebih suka kerja di kantor daripada di rumah. Soalnya pertama, kalau di rumah itu kan saya ada anak kecil 2 ya Pak. Otomatis pekerjaan saya tuh jauh lebih nggak bisa on time, terus kayak lebih ke ya dikit-dikit ada yang ganggu gitu loh Pak. Kalau di kantor kan saya bisa lebih fokus kan. Iya. Soalnya juga kalau di rumah tantangannya kita untuk males-malesan ya toh. Terus untuk nanti ajalah. Nanti wes ini nanti gitu loh. Tapi kalau di kantor kita deadline itu udah ada di meja. Kita harus apa itu sudah tertata rapi gitu loh. Jadi ibaratnya lebih bisa total lah kerjanya. Dan memang di sini kan ada allowance dan ada target. Jadi kalau saya bilang sih lebih fokus untuk ngejar itu kalau kita mau full time di Manulife. Ya, betul. Nah, Bu, ini ada yang saya tadi sempat garis bawah sangat menarik nih. Ketika bergabung, Ibu pas lagi pandemi COVID, pasti tentunya orang akan berpikir, wah masa susah nih, kita mau prospek aja susah ketemu orang. Mau dapat duitnya orang, pasti orang akan berpikir, aku lagi kesusahan malah mau ngeluarin duit. Nah,
Bu, boleh bagi tips dong di sini buat teman-teman biar tahu sih bagaimana sih dengan kondisi pandemi ini Ibu tetap survive bahkan bisa mencapai target next untuk mendapat allowance-nya, Bu. Mm-mm. Jadi gini ya Pak, saya pribadi itu punya prinsip Pak. Ibaratnya gini, Ya. saya kerja di Manulife atau tidak di Manulife pun, saya nggak pengen dicap orang sebagai orang yang gaptek. Istilahnya zaman ini akan terus maju, tinggal kitanya sendiri yang mau ikut maju atau tetap berdiam diri di tempat, akan selamanya ya seperti itu gitu loh. Kita dikira orang gaptek, oh enggak bisa, aku enggak bisa ini. Cuman kalau saya tipe orang itu suka mencoba hal sesuatu yang memang itu baru, dan menurut saya memang belum bisa, saya harus nyoba itu dan saya harus belajar. Kayak misal pandemi kemarin, ya kebetulan sekali pas saya masuk di Manulife, saya ngerti apa tuh Zoom, terus apa itu kayak bekerja lewat digital, semuanya lewat digital. Sedangkan anak saya sendiri sekolah juga melalui Zoom. Kalau saya enggak belajar tentang Zoom gitu kan, otomatis yang lain-lain kegiatan saya juga akan terpending kan Pak gitu kan. Saya akan diam di tempat dan enggak mungkin maju seperti sekarang gitu kan. Jadi saya mulai belajar cara-cara kita bisa non face to face ya, atau cara kita bisa berbicara sama klien tanpa harus ketemu tatap wajah. Itu saya banyak banget belajar di kelas-kelasnya Manulife. Pertama itu, terus dari leader juga sangat mendukung. Yang ketiga itu saya otomatis mendedikasikan waktu saya full untuk belajar produk dan belajar tentang how to sell-nya sekalian Pak di rumah. Terus saya bilang ke klien kalau semisal ya kita bilang kita enggak punya uang untuk bayar premi. Nah, sedangkan kalau kita kena COVID itu biayanya jauh lebih gede loh. Kita harus mengeluarkan uang tuh 100 juta minim ya, atau untuk sekali kena COVID. Terus mau bayarnya pakai apa? Justru kalau kita punya insurance, kita tiap bulan cukup bayar 400.000. Tapi sudah all proteksi gitu loh Pak. Begitu kena COVID langsung di cover Manulife. Kan enggak perlu mikir panjang lagi, enggak perlu nyari uang pontang-panting sana sini ya toh untuk nyari 100 juta itu tadi. Sedang itu semua langsung ditutup sama Manulife. Kita bayarnya cuma 400.000 sebulan. Jauh lebih ringan gitu loh. Pandemi ini kan kita enggak kenal orang ya Pak. Maksudnya mau tua, mau muda, mau kecil, besar, Semua kena. Jadi mau keluar rumah pun aja orang takut kan. Lah misal enggak keluar rumah, tetap kena di rumah ya sama aja kan Pak. Kan bisa aja kalau misalnya kita enggak keluar rumah, tapi masih ada anggota keluarga lain yang masih bekerja ya toh. Pulang mereka bawa virus atau apa, kan bisa saja gitu loh. Makanya saya bilang proteksi saat pandemi ini sangat-sangat penting. Even nggak usah lihat investasinya dulu lah. Yang penting proteksinya dulu. UP jiwa, kesehatan itu sangat-sangat penting. Oke, jadi intinya adalah justru dengan pandemi ini Ibu bisa mendapatkan capai target karena memakai sistem bahwa dengan pandemi ini harus jaga diri sebenarnya ya teman-teman Bapak Ibu ya, seperti apa yang ambil disampaikan sisi Bu positifnya. Novi. Ambil sisi positifnya, bener, jangan belum apa-apa udah takut keluar, takut berpikir bahwa nasabah pasti nggak akan keluarin duit karena lagi susah. Padahal justru ini yang paling terpentingnya Bu ya, apalagi dengan Manulife melakukan program non face to face yang artinya justru lebih mempermudah kita ketika ingin prospek ataupun ingin merekrut. Karena kalau selama ini kita direct langsung kena macet lah apa ya Bu ya di jalanan. Tapi kalau non face to face, nah benar, efisien waktu. Oke, terima kasih Bu. Nah Bu, ini udah capek nih target next-nya. Pasti tentunya Ibu punya target selanjutnya di 2021 ini. Apa sih targetnya Bu? Ada cerita menarik nih Pak, sebentar ya Pak. Ini pengalaman pribadi saya yang kapan hari itu. Jadi di bulan Februari awal, tanggal 1 Februari tepatnya, itu saya positif COVID, Pak. Saya positif COVID. Lah dari situ itu, padahal kan saya Maret itu kan target next saya harus on target ya, Pak. Jadi kayak saya cuma punya deadline waktu 1 bulan ke depan untuk nyelesain itu. Sedangkan Februari itu saya sudah cuti kurang lebih hampir 1 bulan sih, Pak. Ya 2 sampai 3 minggu saya cuti di rumah. COVID itu tadi, terus leader saya itu sudah worry banget bulan Maret awal dia ngomong, ayo Sel bulan Maret ini saya mau fokus ke kamu untuk memenuhi target nextmu supaya kamu bisa cepat naik ke UM next. Di situ setelah beliau ngomong itu, setelah beberapa hari beliau positif Pak, rasanya kayak
duh mati kon, ini bisa enggak ya terpenuhi gitu target saya gitu kan. Lah dari situ tuh saya Iya, iya. bilang sama Bu Tirsa sih, "Sudahlah Cece istirahat dulu, saya tak berjuang dulu sendiri. Doain saya semoga saya tuh bisa menempuh target saya itu." Kurang 48 juta, Pak. 48 juta. Mhm. Dibilang kecil ya enggak kecil, dibilang gede ya ya lumayan gitu kan, Pak. Lumayan. Kan waktu 1 bulan tok, Pak, bayar. Iya, Jadi iya, saya waktu iya. itu benar-benar fokus dan saya cuma doa sama Tuhan, "Tuhan kalau memang saya diberikan kesempatan masih di next, tolong bantu saya untuk nutup 48 ini persis saya enggak apa-apa. Tapi nek memang saya sudah ditakdirkan untuk turun dari next, ya enggak apa-apa, saya sudah ikhlas gitu loh." Terus dari situ saya berusaha tiap hari saya ke kantor, telepon semua tak telepon gitu loh, Pak. Semua data-data saya semua tak telepon. Akhirnya ada yang nyantol 2 orang, Pak. Dan Tuhan kasih saya berkat waktu itu 65 juta di bulan itu. Akhirnya saya naik ke UM Next. Wis. Puji Tuhan banget. Itu Bu Tirsa sampai ya setengah kaget ya, setengah bener ta gitu loh. Doa Iya, dan usaha, 65 juta. Bu. Iya, Itu doa betul. dan usaha itu. Betul. Iya. Jadi kalau cuma doa Heeh. tok juga enggak mungkin bisa. Heeh. Kalau cuma usaha tok tanpa doa juga enggak mungkin bisa. Betul. Jadi memang harus combine dua-duanya itu Betul. dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, jangan cuman setengah-setengah. Setengah kita ditolak, terus kita langsung, sudahlah baper, nggak ada yang mau. Itu wis nggak mungkin Down. bisa, Pak. Heeh. Iya, saya selama Betul. 1 bulan itu ya fokus. Mungkin dalam seminggu tuh saya bakal ditolak terus sama orang, tapi saya nggak nyerah. Tetap besok saya masuk kerja lagi, saya telepon lagi. Masuk kerja lagi, saya telepon lagi. Ada hal yang memang harus saya bayar di sini ya, istilahnya waktu, ya hati juga ya, Pak. Maksud dalam arti kita ditolak tuh kan ya Mhm. perang dengan hati kan. Enggak lah, Iya. aku harus maju. Mesti ada yang mau gitu loh. Enggak semua orang yang saya tawari Betul. pasti nolak. Ternyata memang ada yang mau dan memang saya prospek 1 kali saya datang ke rumahnya langsung deal, Pak. Cuman 1 Wow. kali datang loh, Pak, itu. Langsung deal 65 juta premi yang saya dapat. Ya, saya doanya Luar sih puji biasa. Tuhan banget lah ya. Istilahnya Tuhan ngasih sesuatu yang lebih Iya. dari yang saya mau gitu loh. Karena Iya. mungkin karena Tuhan juga ngelihat ada usaha yang saya lakuin untuk mendapatkan itu. Betul. Kan enggak cuma doa terus saya enak-enakan tidur gitu kan enggak, Pak. Cuman saya memang tiap hari kerja ke Betul. kantor, saya ya dengan apa ya, dengan perjuangan yang sangat-sangat kuat lah ya, Pak. 48 juta tok itu loh, Pak, eman-eman banget toh. Kalau sampai Iya. terlewatkan. Ya, oke, baik. Jadi targetnya Ibu untuk tahun ini kira-kira capai apa lagi nih, Bu? Saya mau kejar ke Turki pertama, terus MDRT. Saya benar-benar tahun ini pengen dapat gelar MDRT saya, Pak. Amin, Tahun amin. kemarin Kita kan doain, memang Bu. ya, tahun kemarin kan memang baru permulaan ya, Pak. Istilahnya masih ya tahap uji coba lah di Manula. Masih 1 tahun pertama kan. Cuman tahun kedua ini saya Baik. berharap banget saya bisa mendapatkan gelar MDRT saya di sini. Dan saya bisa Sip. mendapatkan untuk event-event yang lainnya. Yang besar-besarnya seperti conference Betul. MDRT ya. Turki, Doain, Bu, semua Kanada. pasti berhasil lah. Ya, Amin. ya. Oke, Bu. Dan saya mau growing tim sih, Pak. Boleh Lebih bagi tepatnya itu. Mau growing tim building tahun tim ini ya, Bu. saya betul. Minim tim saya harus berkembang 3 kali lipat dari yang tahun lalu. Tahun lalu kan Amin, saya amin. cuman dikit Pasti banget bisa. ya, Pak. Pasti bisa, Bu. Penting usaha dan doa tadi. Nah, Bu, ini biar teman-teman tahu lagi nih, biar diingat kembali sama teman-teman di sini yang sedang hadir. Kira-kira menurut Ibu kelebihan program Next itu buat Bu Novi apa sih, Bu? Di Next ini ya, Pak. Kadang kita Ya. ngelihat target itu wis takut duluan gitu loh ya. Jujur, itu yang terjadi sama saya selama ini selama ngerekrut orang Next. Mereka tak kasih tahu target gitu tuh sudah, waduh rasanya aku ndak bisa deh. Bisa ndak ya? Aku takut takut ndak bisa, aku takut gini, aku takut gini. No, kita semua tuh harus jalani dulu, baru ngerti ini bisa apa ndak. Kan contoh kayak renang lah, Pak. Renang kan kita ndak mungkin tahu by teori. Otomatis Ya. kita harus nyemplung ke kolam renangnya dulu, kita nyoba dulu dengan gaya apapun lah, ya toh. Baru kita ngerti kita bisa renang apa enggak gitu loh. Kalau kita cuma sekedar ngeliat kolam renang kita sudah tahu itu kita enggak bisa renang, ya nggak mungkin bisa renang selamanya gitu loh, Pak. Iya. Tapi nek misalnya kita mau nyoba duluan, kalau sudah tenggelam kita trauma ya sudah, berarti memang bukan basic-nya kita di situ kan. Cuman kalau kita belum nyoba Betul. sudah mundur duluan,
itu saya sangat tidak menyarankan. Jadi mending dicoba dulu, toh nggak ada salahnya, memang gagal ya sudah. Kalau bisa ya teruskan gitu loh. Kayak saya dulu kan istilah nyoba dulu baru ngerti. Dan di sini Dan enaknya akhirnya ada coba-coba allowance, jadi Pak. bikin ketagihan ya. Sangat, allowance-nya kan besar, Pak. Dari yang agent Iya, biasa. allowance-nya luar biasa ya, Bu ya. Dari yang Benar. agent biasa 3 juta, Baik, sekarang UM Next kan kita 8 juta nih, Pak. Betul. Lumayan banget. Benar. Oke, Bu, ini luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Tidak terasa waktu kita bagian kita udah selesai nih, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini teman-teman semua bisa dapat hikmahnya, teman-teman udah mulai terbuka pikirannya, yuk gabung bersama Next. Karena di dalam sini semua serba luar biasa, ada sistemnya, sudah ada career path-nya juga, apalagi allowance-nya ya, Bu Novi. Baik, Bu Novi, boleh kasih tips buat teman-teman hari ini dari Bu Novi biar bisa sharing buat teman-teman, silahkan Bu. Pertama itu harus berani mencoba, jangan pernah takut gagal. Kedua, harus dekat sama leader, ya, harus selalu nempel sama leader. Leader tuh nggak mungkin jatuhin kalian. Leader justru pengen kalian tuh maju, justru akan mensupport kalian. Yang paling kuat supportnya itu pasti leader kalian, bukan leadernya orang lain atau bahkan orang lain sendiri gitu loh, atau teman mungkin. Kita justru kalau ada apa-apa larinya tuh ke leader, jangan ke teman sesama teman atau ke anak buah bahkan. Itu justru kayak malah makin menjatuhkan kan. Tapi kalau kita apa-apa carinya leader bisa kasih solusi, bisa membantu gitu loh Pak. Jadi saran saya sih harus dekat sama leader juga, terus harus jalani bisnis ini dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau memang mau fokus di Manulife, harus punya waktu untuk Manulife. Jangan cuma sekedar saya mau join, terus mari gitu nggak mau belajar tentang produk, nggak mau belajar tentang how to sell. Terus bagaimana kita ketemu orang mau jual produk, kita sendiri tuh nggak punya basic gitu loh Pak, ya kan? Harus mau ikut kelas-kelasnya, harus mau join di kelas-kelasnya, sediain waktu khusus untuk Manulife. Itu baru kita bisa sukses di sini. Dan do the best and let God do the rest. Itu moto saya. Oke, luar biasa Bu Novi. Ya, sekali lagi terima kasih buat waktu Bu Novi sharing bersama teman-teman. Thank you Pak. Hari ini. Thank you teman-teman. Kami terima kasih banget ya sudah Ibu lakukan waktunya. Sukses terus buat Bu Novi, sukses terus membangun tim, capai impian dan tetap produktivitas ya Bu Novi. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ngobrol-ngobrol menarik kita bersama Bu Novi. Saya kembalikan kepada Pak Andi, silakan. Oke. Ya, Pak Heri, terima kasih Pak. Aduh, luar biasa. Terima kasih juga Bu Novi sudah berbagi ya cerita pengalamannya mulai dari awal membangun karir. Pak Andi. Yang awalnya hanya pengen nyoba produk asuransi itu seperti apa gitu ya. Iya, jujur karena nggak pernah sama sekali sih Pak. Dan saya sendiri, terus suami juga punya pemikiran yang sama kalau asuransi itu ya kayak gitu loh. Cuman makin kesini tuh suami pun juga makin ngerti gitu loh. Oh iya ya, seorang kepala keluarga itu memang butuh yang namanya UP jiwa. Jadi kalau terjadi resiko, itu istri sama anak-anak enggak kelabaan kan Pak, istilahnya kan kayak ketakutan yang berlebihan. Belum tentu usahanya suami itu bisa dilanjutkan sama istri. Misal suami punya usaha bengkel. Nggak mungkin juga kan istri ini paham cara ganti mungkin onder deal-nya kayak apa, terus yang namanya busi, terus apa itu kan nggak ngerti kan Pak kita kan. Nah, kayak gitu loh Pak, yang kita perlu modal lagi untuk bangun bisnis kita sendiri dari awal. Nah itu dari dua suami itu tadi. Thank you Bu Novi. Wah, luar biasa sharingnya ya. Terima kasih. Salam sehat selalu buat Bu Novi dan keluarga ya. Tetap sukses selalu Bu. Mudah-mudahan impiannya tahun ini bisa tercapai. Thank you ya Bu. Amin. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa ya ngobrol-ngobrol sama Bu Novi memang, aduh, tidak pernah cukup rasanya waktunya ya.
banyak banget hal yang bisa kita gali dari seorang Bu Novi untuk bisa meraih prestasi sampai dengan hari ini. So, teman-teman ambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Manulife supaya bisa ngobrol nanti lebih bebas lagi dengan Bu Novi. Tapi mungkin ini kita makin penasaran, program Next itu kayak gimana? Toh sebenarnya lebih detailnya kita mau tahu kan? Nah, nih, jadi kita juga sudah hadir bersama kita nih. Saya juga mengundang seseorang yang luar biasa juga di Manulife Indonesia, ya. Partner saya juga di rekrutmen. Nih, ada Ibu Nurul Maya yang akan berbagi dengan kita semua bagaimana program Next itu secara detailnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, supaya teman-teman lebih tercerahkan lagi dan segera mengambil keputusan untuk bergabung dengan Next dari Manulife Indonesia. Bu Maya. Halo, Selamat pagi, Pak Andi. Hai, silakan Bu Ya, Maya. suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya, Pak Andi? Ya, terdengar. Bu. Oke, baik. Thank you, Pak Andi, untuk sesi saya melanjutkan talk show ya yang tadi dilakukan Pak Herianto dan Ibu Sela, Ibu Novi ya. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah join di ruang Zoom ini. Sebelumnya saya ucapkan congratulations ya kepada Anda. Kenapa? Karena teman-teman Bapak Ibu yang di-invite di seminar program Next ini tentunya adalah orang pilihan ya, karena seperti ceritanya Bu Novi tadi, program ini spesial, memberikan benefit yang spesial dan tentunya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang punya talent gitu ya. Apa itu Next? Next kalau dari singkatannya adalah New Experience and Extraordinary Talent ya. Nah, seperti apa juga program ini? Ini adalah program yang memang khusus untuk merekrut mereka-mereka, Anda yang punya talent-talent terbaik, berpengalaman, dan tentunya memiliki potensi produktivitas tinggi dan bekerja secara profesional gitu ya. Sampai tadi ceritanya Bu Novi dibela-belain suka ke kantor, karena kalau kerja di kantor itu bisa lebih profesional gitu ya. Ceritanya beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini untuk mempermudah kerja dari semua teman-teman, agent-agent ataupun leader di tim Next, mereka semuanya disupport oleh Manulife, terutama dari banyak faktor dan yang sangat membuat teman-teman ini pede gitu ya, karena Manulife ini punya komitmen tinggi kepada klien, kepada nasabah. Apa salah satunya? Kalau ngomongin bisnis asuransi, bicara komitmen itu adalah klaimnya gitu ya, bagaimana perusahaan itu berkomitmen untuk membayarkan klaim. Nah, Bapak Ibu, kita share ya, Manulife itu pernah loh membayarkan klaim hanya satu klien itu sampai dengan 4 juta something ya US dollar. Ini equal dengan sekitar 60 miliar Bapak Ibu. Dari satu klien aja, bayangin ya. Nah, kalau kita average-kan setahunnya Manulife itu spend 5,5 triliun atau perharinya 15 M atau per jamnya kita ini bayar 626 juta Bapak Ibu untuk memenuhi komitmen pembayaran klaim. Nah, sekarang di masa pandemi ini bagaimana? Malah lebih keren lagi, khusus klaim COVID saja Bapak Ibu ya, di luar klaim-klaim lain itu sampai dengan dari sejak Maret 2020 sampai dengan 19 Agustus ya kemarin kita telah mengeluarkan 365 miliar lebih khusus untuk klaim COVID saja di luar klaim-klaim yang lain gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat wow kan Bapak Ibu ya. Ini yang membuat agen-agen kita semakin confident untuk memberikan pelayanan mereka ke klien. Nah, ini selain cerita live dari Ibu Novi, ini ada sebuah video sharing ya dari salah satu member program Next. Beliau adalah Ibu Dian Marta Pramesia dari JE Mulia Putri yang ada di Cirebon, Bapak Ibu. Beliau ini join di Desember 2018, lalu sudah promosi menjadi UM, menjadi BM itu dalam waktu 10 bulan. Beliau telah mencapai top of the table-nya atau peringkat tertinggi dari level producer itu di tahun 2019 dan MDRT-nya di 2020 kemarin. Bahkan barusan saja beliau ini menerima penghargaan dari Manulife karena sebagai top producer
Manulife di 2020 ya. Kita akan saksikan bersama seperti apa profil beliau. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ya kalau seorang Ibu Dian yang faktanya beliau sudah memiliki bisnis, beberapa bisnis bahkan, tapi masih melihat program Next yang ada di Manulife ini sebagai sebuah peluang yang luar biasa. Dan beliau mengambilnya dan membuktikan bahwa beliau bisa sukses juga di channel bisnis sebagai agent Next, dan sekarang beliau telah menjadi leader di Next gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, sesuai namanya Next gitu kan, selanjutnya. Jadi siapapun yang join di program ini itu akan berproses untuk selalu upgrade ke level-level selanjutnya, dan kesempatan itu sangat terbuka luas di sini. Program ini adalah program yang pertama di industri. Tadi juga diceritakan ya sama Bu Novi ya. Di sini Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung di program Next punya waktu untuk bertumbuh, bahkan itu bisa secara terencana plan itu ya dalam 48 bulan. Mulai Anda join sebagai financial advisor FA, Anda punya waktu 12 bulan, lalu bisa promosi menjadi unit manager ya. 1 tahun berikutnya Anda bisa promosi menjadi branch manager, dan selanjutnya Anda bisa terus meniti karir sampai level district manager. Dan selama itu pula Anda akan diberikan yang namanya jaminan allowance dengan ketentuan tertentu ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sangat berbeda dengan pola atau benefit yang diterima oleh agent-agent insurance yang di luar program Next ini gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika kita masuk ke program Next ini ya, Bapak Ibu mesti memang harus follow semua prosedur dan sistem yang ada di dalam program Next ini. Yaitu salah satunya adalah program development. Di sini pengembangannya sangat komprehensif. Tadi Bu Novi juga sudah cerita, Bapak Ibu di program Next digembleng ya dengan program development selama 90 hari, 90 days. Di situ Bapak Ibu akan mempelajari 18 modul ya. Ini sekedar informasi saja. 8 modul mengenai sales skill. Lalu ada 7 topik insurance, mulai dari dasar-dasar asuransi, dasar-dasar investasi, education plan, health plan, pension plan, dan seterusnya. Kemudian ada juga topik mengenai pengembangan soft skill Anda, mulai dari grooming dan personal branding, sosial media, insurance sales idea, semuanya diberikan. Makanya tadi Bu Novi cerita, ikuti semua proses ini, maka kita akan terbentuk ya menjadi seorang financial advisor yang handal dan profesional. Ini adalah contoh kegiatan 90 days ya, tapi ini dokumentasi pada saat sebelum pandemi Bapak Ibu. Lalu setelah pandemi ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Kita melakukannya secara virtual ya. Di sini program 90 days-nya untuk 1 minggu itu 3 hari. Jadi Senin dan Jumat teman-teman bisa mengikuti program internal di leadernya masing-masing.
mungkin ada meeting dan seterusnya. Tapi untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis, maka Bapak Ibu teman-teman harus menyelesaikan semua modul yang ada di 90 Days ya, di mana dalam 1,5 bulan pertama itu ada 18 modul ya, dan pada bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 itu nggak harus 3 hari dalam seminggu, cukup 1 hari saja. Bisa memilih apakah Selasa, apakah Rabu atau Kamis, dan mengikuti 1 kali workshop ya. Dan ini semuanya bisa dengan mengimplementasikan sebuah program di dalamnya yang nanti Bapak Ibu akan tahu setelah join gitu ya. Jadi no worry ya, meskipun situasi pandemi, pengembangan diri, training, penjualan semua tetap bisa running, dan itu dibuktikan oleh Bu Novi ya, justru joinnya pada saat pandemi dimulai, tapi luar biasa beliau bisa mencapai bahkan promosi. Nah ini adalah profil kandidatnya, siapa saja sih yang bisa bergabung di program Next ini? Minimal Anda yang pendidikannya diploma ya, lalu usia range 23 sampai 40, punya experience kerja at least 1 tahun, memiliki soft skill-nya adalah communication skill dan memiliki market gitu ya. Jadi memang kita belum bisa untuk yang fresh graduate gitu ya. Nah, seperti apa sih target ataupun allowance? Tadi Bu Novi sebut-sebut target, sebut-sebut kayak gaji bulanan, tapi itu bukan gaji ya Bapak Ibu, tapi sebutnya adalah allowance gitu ya. Karena term and condition. Nah, di sini untuk program FA ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, coba Anda bayangkan sendiri, kira-kira Anda masuk ke yang mana nih ya? Ada FA standar yang allowance-nya 3 juta per bulan. Nah, allowance 3 juta per bulan ini bisa keluar dengan catatan mulai target premi pertama yang diterima Manulife atau istilahnya FYP, first year commission-nya, first year premiumnya, target premi yang disetahunkan atau kita sebutnya APE, annualized premium equivalent, lalu harus selalu mengikuti program 90 days, persistensi. Ini 4 syarat ini bersifat N ya, bukan OR. Dengan catatan itu semua maka allowance-nya akan diberikan gitu ya. Ini adalah tabulasi untuk yang FA standar. Next. Lalu untuk level berikutnya di atasnya adalah FA premium, allowance-nya lebih gede, 6 juta. Nah, mungkin teman-teman nanya, saya harus yang FA standar apa FA allowance? FA premium ya. Itu dari awal Anda join adalah pembuktian dulu di first full month, 1 bulan pertama Anda dulu. Di mana target yang tercapai apa, maka disitulah teman-teman Bapak Ibu bisa ditempatkan atau memilih mau yang standar, premium, atau bahkan premium plus. Ya, next slide. Di sini allowance-nya lebih gede lagi, yaitu 9 juta per bulan ya. Nah, saya tegaskan lagi, allowance itu dibayarkan apabila target-targetnya sebagai FA memang tercapai. Next slide. Apa saja tadi ya, yaitu APE tercapai 100%, FYP tercapai 100%, absen dari 90 days at least 80% ya. Jadi toleransi bolosnya 20% saja, dan ada PPR 85%. Nah, apa saja sih variabel income dari program Next ini? Disebut program spesial karena Anda di program Next punya peluang income yang jauh lebih gede daripada agen-agen kami di luar program Next ya. Jadi ketika teman-teman bisa memproduksi atau menjual polis, maka di situ ada potensi penghasilan baik di tahun pertama maupun tahun kedua ya. Apa saja nih komposisinya? Tahun pertama teman-teman bisa menerima yang namanya first year commission ya, komisi tahun pertama. Bonusnya banyak banget. Di sini saya nggak mungkin jelasin secara detail. Nanti Anda bisa langsung berdiskusi ya dengan pengundang atau leader Anda. Ada bonus-bonus yang namanya monthly performance bonus, monthly active bonus, ya, ada quarterly top producer bonus, ada agent recruitment bonus plus allowance Anda. Di tahun kedua masih dapat lagi untuk renewal bonusnya ya. Nah, di sini teman-teman ada contohnya ya. Misal ya, boleh next slide. Contohnya adalah dari pengelompokan komisi maupun bonus-bonus tadi.
kalau kita rangkum, di tahun pertama kita memperoleh first year commission. Banyak produk kita, prosentase komisinya beda-beda. Di sini kita memberikan contoh yang 30% gitu ya. Lalu ada MPB-nya 55%, QTPB 22%, MAP 13,75% ya. Nah, jadi kalau kita total dari semua bonusnya saja itu mencapai 90,75%. Bayangkan teman-teman, bayangkan Bapak Ibu ya, bisnis apa yang bonusnya saja hampir 100% loh, gitu kan? Jadi kalau total komisi ditambah bonus itu hingga 57,225%. Wow, ya. Emang berapa sih duitnya? Oke, kita kasih contoh ya. Misalkan Anda menjual premi atau menjual polis dengan premi 36 juta ya. Di sini 30%-nya berarti teman-teman memperoleh komisi tahun pertama 10,8 juta. Lalu bagaimana dengan bonus-bonusnya? Oke, kita kumpulin ya. Next, kita kumpulin bonus-bonusnya. Dari MPB-nya sendiri 5,94 juta, QTPB-nya 2,38 juta, MAB-nya 1,48 juta. Total bonusnya saja 9,8 juta. Berarti berapa duit diterima? Komisinya 10,8 juta, bonusnya 9,8 juta, total adalah 20,6 juta di luar allowance. Kalau ditambah allowance Anda, nah ini contoh, tadi kan ada FA yang standar 3 juta, FA premium 6 juta, FA premium plus 9 juta. Nah ini kita kasih contoh kalau misalkan Anda adalah FA premium, berarti allowance-nya 6 juta. Berapa totalnya? 26,6 juta. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, jualan premi 36 juta. Padahal tadi pada saat habis sembuh dari COVID saja, Bu Novi bisa dapat 65 juta loh, bayangkan, berarti kan duitnya jauh lebih gede dari ini, ya kan? Ini contoh kecil yang kami berikan kepada teman-teman supaya paling enggak punya gambaran, gitu ya. Nah, ini ada tabulasi simulasinya ya, next slide. Misalkan ya, di sini apa namanya teman-teman adalah FA premium. Di bulan pertama Anda join, Anda menjual polis dengan premi 3 juta, cara bayar bulanan. Maka komisi Anda adalah 900.000. Allowance Anda 6, itu maksudnya 6 juta. Ya. Lalu langsung saja ke bulan ke-12. Ya. Sampai dengan ke bulan 12, komisi Anda sudah mencapai 10,8 juta, allowance-nya 6 juta. Ya, program allowance ini diberikan selama 12 bulan. Di sini pada bulan ke-24 komisinya mencapai 18 juta. Maksudnya apa, teman-teman? Program Next ini adalah program transisi untuk Anda-Anda yang memang sudah biasa menerima fixed income setiap bulannya. Tetapi fokusnya adalah membuat Anda punya penghasilan yang unlimited. Jadi allowance itu sifatnya hanya sebagai transisi saja, ya, supaya Anda punya fixed income. Tapi justru peluang bisnis ini ada di komisi, ada di bonus, karena itu yang unlimited gitu ya. Bayangkan ya, kerja di mana yang kenaikan income-nya dalam 24 bulan saja dari 900.000 bisa menjadi 18 juta. Ayo, coba teman-teman compare gitu ya. Jadi peluang dari program Next ini luar biasa teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara join-nya? Cara join-nya simple ya. Setelah ini silahkan Anda diskusi dengan pengundang Anda, leader Anda, siapkan semua dokumentasi, siapkan semua dokumen, ya, dokumen yang dibutuhkan. Lalu nanti ada proses interview ya dengan leader dan pihak manajemen Manulife, dan setelah itu Anda mengikuti proses boardingnya dari mulai training sampai Anda mengambil lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia supaya teman-teman sah untuk melakukan penjualan produk insurance. Nah, ini salah satu dokumen-dokumennya ya, ada CV, ada ijazah minimal diploma, dan itu D1 aja boleh ya, minimal diploma. Lalu di situ ada nanti ada tool seleksi, ada form interview, ada surat resign dari tempat Anda bekerja sebelumnya. Kok ada surat resign? Betul, karena program Next seperti yang Bu Novi tadi bilang, ini adalah program untuk full time agent gitu ya. Oke, next slide. Nah, di sini Bapak Ibu
dari semua informasi yang saya berikan, ini adalah peluang income yang luar biasa. Income-nya terus bertumbuh, karir Anda juga diberikan kesempatan terus bertumbuh sampai level district manager. Ya, are you the next one, Bapak Ibu? Oke, persiapkan diri Anda untuk menjadi FA program Next Manulife berikutnya. Thank you, itu sesi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Andi. Selamat pagi dan sukses untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi, terima kasih Bu Maya sudah menyampaikan banyak sekali tentang detail program Next ya. Jadi Bapak Ibu ayo yang tertantang untuk bisa bergabung di program Next ini, Anda ini adalah orang-orang spesial. Kenapa? Karena Anda itu kalau saya bilang grade-nya setingkat lebih tinggi daripada agen asuransi kebanyakan ya. Kenapa? Karena selain menerima hak dan benefit yang bisa diterima dari semua agen asuransi secara umum, Bapak Ibu teman-teman semua juga bisa berkesempatan mendapatkan allowance ya, yang tadi ada 3 juta, 6 juta, 9 juta per bulan, dan itu diberikan selama 12 bulan. Dan ini ada jenjang karirnya juga sangat menantang sekali ya. Setiap tahun kita ditantang untuk bisa promosi, kayak tadi Bu Novi sudah promosi ke level unit manager di tahun pertamanya saja ya. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, oke. Nah, bagaimana sih cara kita bergabung? Ini dia ya. Boleh langsung diarahkan kamera handphone kita ke QR code yang ada di screen, atau bisa juga melalui link yang ada di layar kita ya. Silakan lengkapi datanya ya. Di sana itu ada beberapa data yang perlu diisi di link itu ya. Oke, https kemudian trinul.com komitmen 11 September 2021 ya. Boleh juga menghubungi pengundang Bapak Ibu semuanya nih. Nah, sambil teman-teman Bapak Ibu semuanya melengkapi data, menghubungi pengundangnya untuk menyatakan komitmennya untuk bergabung di program Next. Mungkin saya mau buka ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang hadir nih, silahkan. Bapak Ibu teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang kita sharingkan di pagi jelang siang hari ini ya. Entah mengenai program Next-nya, atau tadi juga sharing dari Bu Novi, ada yang mau tanyakan, mungkin silahkan Bapak Ibu teman-teman. Boleh melalui kolom chat atau raise hand juga silahkan ya. Saya cek nih kolom chatnya ada nggak ya pertanyaan. Oh iya Bapak Ibu teman-teman nih, itu di kolom chat sudah ada itu linknya untuk bisa menyatakan komitmen Bapak Ibu untuk bergabung di program Next ya. Nah, bisa langsung klik linknya, nanti akan diarahkan ke browser untuk melengkapi data. Nah, Bapak Ibu, iya dari tadi kita encourage Bapak Ibu untuk mengisi absen. Nah, mungkin ada yang belum ngisi nih, silahkan ketikkan nama lengkapnya ya, nama lengkap, kemudian nama pengundangnya dan cabangnya di kolom chat, silahkan ya. Supaya kita bisa record kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa persiapkan hal-hal yang akan menunjang kesuksesan Bapak Ibu semua di Manulife Indonesia ya. Jadi kita informasikan ke pengundangnya nih, oh ini undangannya hadir, ayo dibantu supaya dia segera bergabung untuk bisa segera mendapatkan kesempatan bergabung di program Next. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua, adakah satu atau dua penanya? Wah, kayaknya sudah jelas semua nih ya terkait program Next. Nggak sabar, kayaknya lagi pada WhatsAppin pengundangnya ya untuk segera bergabung dengan program Next nih. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah, berarti sudah cukup jelas ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi program akselerasi untuk karir dan juga income kita di tahun 2021 ini di tengah pandemi ini teman-teman semua ya. Jangan lupa sebelum meninggalkan ruang Zoom ini, nantinya silahkan diisikan nama lengkap ya, nama pengundang dan cabang pengundang Bapak Ibu semua, supaya kita bisa record kehadirannya dan kita persiapkan segala hal untuk membantu kesuksesan Bapak Ibu semuanya di program Next Manulife Indonesia. Oke, itu dia. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi Business Opportunity Seminar kita program Next Manulife Indonesia di pagi jelang siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu untuk bergabung